warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya saya di sini, saya ingin membahas tentang kasus dana bansos COVID-19 pada tahun 2020, tantangan terhadap penerapan sila kedua Pancasila dalam menjaga persatuan Indonesia. Pandemi COVID-19 yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada Maret 2020 membawa dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Untuk menanggulangi dampak pandemi, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program bantuan sosial atau bansos guna membantu masyarakat yang terdampak. Namun, penyalahgunaan bansos yang seharusnya menjadi solusi justru menjadi sorotan karena maraknya kasus penyalahgunaan dana oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Korupsi dana bansos mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah dalam memastikan bahwa bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak. Dalam kasus ini, sejumlah pejabat, termasuk mantan Menteri Sosial Julari Batubara, terbukti melakukan korupsi dengan menerima suap dalam penyaluran bantuan. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah, menggambarkan betapa buruknya pengelolaan bantuan di tengah krisis. Salah satu penyebab utama terjadinya korupsi dana bansos adalah ketidakakuratan data penerima manfaat dan kurangnya transparansi dalam proses penyaluran. Masalah ini diperparah dengan adanya potensi maladministrasi dalam pengelolaan bantuan, seperti penggelembungan jumlah penerima dan penggunaan bahan sembako berkualitas rendah. Situasi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pendataan dan distribusi bansos. Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mencegah korupsi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penanganan COVID-19. Namun, lemahnya implementasi regulasi ini menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menyoroti upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan korupsi dan bansos, termasuk meningkatkan pengawasan, memperketat prosedur pendekatan, dan memperbaiki sistem penyaluran bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi korupsi dana bansos COVID-19 dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial. Studi kasus yang bisa diambil ketegangan ini bermula dari Provinsi Lampung. Korupsi dana bantuan sosial COVID-19 terjadi melalui modus markup anggaran dalam pengadaan barang kebutuhan pokok. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial setempat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan harga barang yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak pandemi. Modus ini tidak hanya mengurangi nilai manfaat bantuan, tetapi juga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah signifikan, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Di Jawa Barat, beberapa pejabat desa dan aparatur kewilayahan mulai dari camat hingga ketua RT terlibat dalam pemotongan dana bantuan dan mengganti isi paket sembako dengan barang kualitas rendah. Praktik ini merugikan masyarakat miskin yang sangat bergantung pada bantuan tersebut. Selain itu, ketidaktransparan dalam pendistribusian paket sembako semakin memperburuk situasi di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi. Di Desa Banpres, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, kepala dusun dan anggota Badan Permusyawaratan Desa pemotongan bantuan langsung tunai yang seharusnya diberikan untuk
diberikan utuh kepada warga terdampak pandemi. Praktik ini menggarisbawahi lemahnya pengawasan pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan sosial dan kurangnya sistem yang mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Landasan teoritis. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk kebutuhan pribadi. Sebagai diidentifikasi oleh Transparansi Internasional. Dalam konteks penyaluran dana bantuan sosial COVID-19, praktik korupsi mencakup penggelapan dana, manipulasi data penerima hingga markup anggaran. Berdasarkan teori rasionalitas ekonomi oleh Gary S. Becker, individu melakukan korupsi ketika manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan resiko hukuman. Kondisi ini diperparah oleh situasi pandemi yang menciptakan kelonggaran dalam prosedur pengadaan, sehingga meningkatkan peluang terjadinya penyimpangan. Teori agen prinsipal juga relevan untuk memahami korupsi dana bansos. Dalam hubungan ini, agen, penjabat, atau pelaksana program bertanggung jawab kepada prinsipal rakyat untuk menjalankan mandat secara transparan dan akuntabel. Namun, asimetri informasi dan lemahnya mekanisme pengawasan memungkinkan agen menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi. Kasus korupsi dana bansos seperti yang terjadi pada mantan Menteri Sosial Julari Batubara mencerminkan kegagalan sistem ini, di mana mekanisme kontrol tidak mampu mencegah penyelewengan. Menurut teori administrasi publik, pengawasan yang efektif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, terutama dalam pengelolaan dana publik. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dinyatakan bahwa asas keterbukaan dan akuntabilitas harus menjadi dasar dalam pengelolaan bantuan sosial. Namun, lemahnya pengawasan pada tingkat pusat daerah selama pandemi COVID-19 menyebabkan korupsi terjadi di berbagai tingkatan, dari pejabat tinggi hingga aparatur desa. Maladministrasi dalam pendapatan penerimaan bansos juga membuka peluang terjadinya korupsi. Selain itu, teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls menyoroti pentingnya distribusi yang adil dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Korupsi dalam distribusi bansos melanggar prinsip ini karena merampas hak masyarakat miskin yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Dalam situasi krisis seperti pandemi, pelanggaran terhadap keadilan sosial tidak hanya memperbesar kesenjangan ekonomi tetapi juga mengurangi legitimasi pemerintah di mata rakyat. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang transparan dan berbasis teknologi seperti yang diusulkan melalui sistem bansos menjadi sangat penting untuk mencegah korupsi serupa di masa depan. Analisis dari kasus ini. Pandemi COVID-19 mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan bantuan sosial guna mengurangi dampak ekonomi pada masyarakat. Namun, implementasi penyaluran bansos tidak luput dari praktik korupsi yang melibatkan berbagai tingkatan penjabat mulai dari daerah hingga nasional. Dalam studi kasus di Sampang, ditemukan adanya penyelewengan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara akibat distribusi yang tidak merata dan administrasi yang buruk.
Sementara itu, menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap mekanisme penyaluran bansos, sehingga membuka peluang besar bagi korupsi oleh pejabat lokal seperti Bupati Bandung Barat. Pengawasan yang seharusnya memastikan transparansi dan akuntabilitas justru terhambat oleh data penerima yang tidak valid, prosedur administrasi yang lemah, serta ketidakjelasan tanggung jawab administrasi. Selain itu, sesuai sistem informasi berbasis teknologi seperti Sipansos diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos. Sistem ini bertujuan mempermudah pemantauan distribusi bantuan dan memastikan penerima sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Adanya pelibatan masyarakat untuk mengawasi proses ini juga menjadi upaya mencegah maladministrasi dan tindak pidana korupsi. Secara keseluruhan, permasalahan ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan dana publik dan masa krisis. Korupsi pada dana bansos tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga memperburuk ketimpangan sosial di tengah masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat pengawasan serta menciptakan sistem yang transparan dan efektif. Kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 tahun 2020 menjadi cerminan nyata dari lemahnya pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama dalam situasi krisis. Praktik korupsi yang melibatkan berbagai penjabat di tingkat lokal hingga nasional menunjukkan kegagalan sistem untuk melindungi masyarakat yang paling rentan selama pandemi. Situasi ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga mengikis rasa keadilan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pandemi COVID-19 seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat mekanisme pengelolaan dana publik melalui sistem yang transparan dan berbasis teknologi. Usulan sistem seperti Sipansos menawarkan solusi konkret untuk memantau distribusi bantuan secara real-time, memastikan penerima manfaat yang tepat, serta memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya penyaluran bantuan. Selain itu, penegak hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi bansos menjadi langkah penting untuk menciptakan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik. Ke depan, sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat perlu terus ditindakkan untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif. Implementasi regulasi yang lebih ketat, penguatan pengawasan, serta penggunaan teknologi informasi dapat menjadi langkah strategi untuk mencegah praktik korupsi serupa di masa depan. Dengan komitmen yang kuat, Indonesia dapat mewujudkan pengelolaan dana publik yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab demi menjaga persatuan kesejahteraan bangsa. Pada segmen ini, Pancasila disebutkan sebagai dasar negara yang memberikan pedoman nilai untuk membangun karakter anti korupsi. Pandemi COVID-19 dijadikan latar belakang untuk menunjukkan bagaimana korupsi, khususnya pada dana bantuan sosial atau bansos, dapat menjadi tantangan besar dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, definisi korupsi sendiri adalah korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi, sering melibatkan tindakan seperti suap, markup anggaran, dan manipulasi data. Masalah korupsi di Indonesia sendiri, Transparansi Internasional mencatat bahwa indikasi persepsi korupsi Indonesia masih rendah, menunjukkan bahwa korupsi bersifat sistematik dan mempengaruhi berbagai sektor.
dampak korupsi bagi ekonomi, lesunya investasi, peningkatan utang negara, dan penurunan produktivitas. Dampak korupsi bagi sosial, penyalahgunaan pabrik yang buruk, pelayanan publik yang buruk, peningkatan kesenjangan sosial, dan lemahnya solidaritas masyarakat. Segmen ini menggambarkan bagaimana korupsi dapat meluas ke seluruh lapisan masyarakat, memperburuk kualitas hidup, dan melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah. Yang kedua, nilai anti korupsi dalam Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mendorong kejujuran dan integritas dalam setiap tindakan manusia. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati hak-hak orang lain dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya pemerataan manfaat pembangunan termasuk bansos. Nilai Pancasila ini memberikan dasar moral untuk melawan korupsi. Ketika dijalankan dengan sungguh-sungguh, Pancasila menjadi pedoman kuat untuk membangun pemerintah dan masyarakat yang bersih dan korupsi. Yang ketiga, studi kasus yang bisa diambil korupsi dana bansos COVID-19. Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial, namun berbagai kasus korupsi muncul seperti maaf harga barang dan manipulasi data pemerintah. Kasus utamanya mantan Menteri Sosial Juladi Batubara terbukti menerima suap dalam penyaluran bansos, menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah. Dampak dari kasus ini adalah masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan justru dirugikan, sementara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin melemah. Studi kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana korupsi dapat terjadi bahkan dalam situasi krisis, menunjukkan pentingnya transparansi akuntabilitas. Yang keempat, teori dan pendekatan anti korupsi. Teori agen prinsipal, hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal sering gagal karena lemahnya pengawasan dan asimetri informasi. Teori keadilan sosial John Rawls menekankan distribusi yang adil terutama dalam situasi krisis seperti pandemi. Korupsi melanggar prinsip ini dengan merampas hak masyarakat miskin. Solusi teknologi sistem informasi seperti si Bansos dapat membantu distribusi bantuan secara real time, memastikan transparansi, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Penekanan pada teori-teori ini memberikan kerangka akademis untuk memahami mengapa korupsi terjadi dan bagaimana cara terbaik untuk mencegahnya. Yang kelima, upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, penegak hukum. Hukum tegas terhadap pelaku korupsi untuk menciptakan efek jerah. Yang kedua, pendidikan anti korupsi, mengajarkan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas sejak dini. Yang ketiga, reformasi birokrasi, memastikan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan efisien. Yang keempat, partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan korupsi. Segmen ini menyoroti langkah strategis yang dapat diambil untuk membangun pemerintah yang bersih dan berintegritas dengan dukungan penuh dari masyarakat. Untuk kesimpulan dari kasus ini, rekapan singkat tentang peran Pancasila dan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk memberantas korupsi. Penekanan bahwa korupsi tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga merusak moral dan keadilan sosial. Ajakan kepada semua pihak untuk berkomitmen membangun bangsa yang bebas korupsi. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan dari kasus yang saya ambil. Jika ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar. Dari saya sekian, terima kasih.